Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Pertama mungkin mohon maaf saya izin mengecek dulu apakah suara saya jelas, Mas Arif. Ya, cukup jelas, Mang Amsi. Oke, kemudian sekarang saya mau coba share screen dulu. Apakah sudah muncul? Ya, sudah terlihat. Alhamdulillah. Yang terhormat Mbak Din, kemudian juga Pak Irwan Abdallah, ya, Mbak Din dari OJK, Pak Irwan dari Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat juga Mas Arif sebagai moderator di acara pagi ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen ekonomi dan keuangan syariah dari seluruh Indonesia yang sangat antusias. Hari ini kita mencoba untuk ngobrol begitu ya, karena kalau saya bagian yang ringan-ringan. Ya, terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh guru-guru saya, ada Kang Irwan dan Mbak Din, itu dari sisi mekanisme perdagangan, kemudian konsep dasar, dan terakhir regulasi dan juga kriteria dari saham syariah. Nah, kebetulan saya mendapat amanah untuk menjelaskan tentang bagaimana menganalisis saham syariah dari sisi praktisi, begitu ya. Karena kalau mungkin untuk akademisi atau misalnya untuk Bapak Ibu yang kebetulan berprofesi sebagai dosen dan peneliti, mungkin materi dari modul dari OJK tersebut sudah sangat gamblang menjelaskannya. Nah, saya memandangnya sekarang ngobrolnya dari sisi bagaimana sih kalau kita menjadi akademisi yang praktisi gitu, menjadi Bapak Ibu paham tentang mekanisme kriterianya, kemudian juga ingin sebagai juga investor. Nah, mungkin ini yang bisa saya filling the gap ya dari penjelasan Pak Irwan dan Bu Din tadi. Karena mungkin kalau dari OJK dan Bursa Efek setahu saya tidak boleh menyebutkan sahamnya, tidak boleh misalnya menyebutkan, ada kode etik yang tidak boleh menyebutkan misalnya saham mana yang bagus, analisis seperti apa. Nah, di sini saya mencoba membantu itu dengan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya amalkan. Jadi materi utamanya saya ini adalah berbagi pengalaman dan pengamalan. Pengalaman mengarungi pasar modal dan pengamalan bertransaksi saham syariah, karena itu yang saya lakoni selama sekitar mungkin sampai hari ini 14-an tahun ya, 14 tahun di pasar modal syariah. Oke, judul besar dari saya karena bicaranya tentang analisis, kita menggunakan apa yang sering biasa kita gunakan, kami gunakan begitu di syariah saham, namanya FATAMA ya. FATAMA itu Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management gitu ya. 3 analisis saham syariah tadi sudah dijelaskan sekilas. Saya tinggal di kampung, kemudian profesi saya ngajar di gunung. Jadi saya orang kampung ngajar di gunung, sesekali juga ngobrol di gedung. Ya, seperti ini, bayangkanlah ini adalah gedung yang offline ya. Terima kasih sudah ada 400 lebih tadi Bapak Ibu yang antusias mengikuti dari pagi sampai menjelang siang ini. Kemudian juga saya munculkan ini karena beberapa bulan terakhir ya, sejak awal tahun itu banyak, mohon maaf, para penipu yang mengatasnamakan foto dan nama saya, juga keluarga saya, juga komunitas saya, komunitas syariah saham, untuk mengambil keuntungan gitu dengan modus penitipan modal dan investasi yang nilainya tidak sedikit gitu, ada yang sampai ratusan juta. Dan mohon maaf, saya harus jelaskan juga, sebagian yang japri itu berasal dari lingkungan akademisi juga. Jadi mungkin mereka melihat ada nama saya, kemudian menawarkan saham syariah dengan modus penitipan modal yang menjanjikan misalnya satu minggu sekian persen. Nah, mungkin saya di sini juga sekaligus klarifikasi, kami tidak pernah menerima titipan modal dari manapun dan tidak pernah menjanjikan investasi apapun. Yang kami lakukan dari syariah saham hanyalah edukasi untuk bagaimana kita mengenali pasar modal dan menjalani sebagai investor ataupun pedagang saham syariah di situ. Jadi tidak pernah kita menerima titipan modal. Oleh karena itu perlu di recheck dan recheck kembali. Kalau ada yang menawarkan itu, saya punya clue-nya. Kalau ada yang mengatasnamakan saya atau syariah saham, kemudian menjapri Bapak Ibu untuk
mengiming-imingi penitipan modal, coba ajak ngobrol bahasa Sunda. Biasanya kalau dia nggak bisa ngobrol bahasa Sunda, dia bukan saya. Udah jelas itu. Contohnya ngomongnya efeknya nggak bisa F gitu, tapi P. Oke, jadi apa yang kita bahas hari ini juga pernah saya kutip ya, pernah saya, Pak Irwan ini guru saya, Mbak ini guru saya. Penjelasan beliau berdua ini saya juga kutip dan masukkan di buku Sari Kelapa, saya sebutnya singkatan ya, Saham Syariah kelas pemula. Jadi nanti boleh di situ juga ada kriteria, ada mekanisme yang belum diupdate karena buku itu lahir sebelum munculnya Fatwa nomor 135 tahun 2020 yang tadi sudah dibahas oleh Pak Irwan. Disclaimer ya, jadi penjelasan di sini hanya informasi saja. Kalau nanti saya menyebut beberapa emiten, beberapa perusahaan, itu bukan berarti harus langsung dibeli atau dijual, tapi itu hanya informasi ya. Dan kebetulan barusan saya ngecek juga pasar, ternyata saham yang kemarin dibully itu ya, sekarang sudah mulai naik di atas 5.000. Pasti Bapak Ibu yang investasi tak paham banget saham apa itu. Dan ketika dulu ada yang mempertanyakan kenapa ini fundamentalnya bagus tapi sahamnya turun, sekarang saatnya saham yang fundamentalnya bagus juga sahamnya juga mulai naik. Seperti itulah. Nah, ini yang saya bahas tadi ya, jadi kita harus waspada dengan adanya investasi bodong. Ini baru 1 minggu beritanya, dan ini juga dari OJK sumbernya. Jadi ada investasi bodong yang mengatasnamakan syariah, gitu. Misalnya dengan ada label syariah di belakangnya atau mengambil tokoh dan agamawan. Dan sekarang pun marak, mohon maaf, misalnya banyak influencer yang berbasis atau berlatar belakang tokoh dan agamawan itu juga ancur itu bahasa Sunda ya, terjun juga di dunia saham. Tapi mohon maaf, misalnya dengan cara yang menurut saya itu tidak ada analisisnya, tapi hanya sekedar ya jatuhnya sih ke pam endam kalau pada akhirnya gitu kan, kadang tidak ada alasan di balik itu. Barusan juga saya dapat jawaban, memang kenapa saham titik-titik gitu itu turun gitu. Padahal kan kemarin rame ya, saya bilang kalau ikut hanya rame dan sepi itu kan berarti bukan tidak ada analisis gitu, tapi benar-benar termakan oleh ajakan orang lain, dan itu kita hindari kalau kita memang ingin menjadi investor dan pedagang saham yang bertahan lama di pasar modal syariah terutama ya. Nah, ini juga tadi sudah saya jelaskan ya tentang mengatasnamakan, cirinya sederhana pokoknya. Kalau sudah menerima titipan modal, pastikan itu bodong, itu saja. Maka ada perisainya yang bisa kita lakukan itu 3L ya, halal, legal, logis. Halal itu ada jelas fatwanya dibolehkan oleh MUI begitu. Kemudian legal itu ada izin dari OJK-nya, perusahaannya seperti itu. Dan logis itu ya tadi ya, kalau misalnya menjanjikan di atas deposito dalam 1 hari ya kita harus bertanya ya, meskipun itu mungkin gitu. Tapi kalau misalnya ada saham nih yang bisa setiap hari naik 50%, nah itu mulai impossible di pasar kita. Kenapa? Karena ada batas auto rejection gitu, atau ada batas, kalau tadi Pak Irwan menjelaskan mekanisme perdagangan itu kan kenaikannya dibatasi maksimal, kalau yang di atas 5.000-an atau di atas 1.000-an 20% gitu, itu udah maksimal. Ya dalam sehari gitu, naiknya dan turunnya bahkan dibatasi minus 7%, kalau naiknya mungkin sekitar 20%. Nah kalau ada yang menjanjikan 40% sehari, itu pasti bodong, itu yang pertama. Kalaupun nggak bodong misalnya berarti pakai margin, dan margin itu ribawi kan, jadi nggak bisa masuk kalau kita yang syariah, seperti itu. Jadi tetap logis, nah, karena logis ini yang menjadi musuh terbesar manusia itu sendiri gitu. Di dunia investasi itu bukan pasar, bukan analisis, bukan orang lain yang menjadi musuh, tapi kadang psikologi kita sendiri. Ya, karena mungkin halal orang bisa terkelabui dengan adanya stempel MUI yang dipalsukan. Legal juga, sekarang saya juga lihat banyak yang korban investasi bodong itu curhat ke saya, emang karena ini ada izin OJK-nya, namanya juga PT Saham Syariah. Saya bilang, coba cek itu logo OJK-nya, kok nggak bener gitu. Terus di atasnya izin PT ini, di bawahnya tanda tangannya PT yang lain. Kalau Bapak Ibu saya bilang, kalau Mbak Mas Jeli itu, kalau Akang Teteh Jeli itu nggak akan masuk gitu. Tapi karena tadi, kenapa? Yang logisnya kadang yang nggak bisa dikalahin. Logisnya itu bicara bagaimana sih, mungkin nggak sih, gitu kan, seperti itu. Nah, kadang orang logisnya itu yang tergoda karena ya disitulah bukan semata-mata keahlian ekonomi atau misalnya pengetahuan tentang investasi yang akhirnya mendrive itu, tapi kadang psikologinya. Aduh ini kayaknya menarik, impulsivitasnya itu yang mengganggu sebenarnya, dan disitulah saya selalu mengatakan, disitulah kita pentingnya belajar zuhud gitu. Maka bagi saya, tadi saya ngobrol di awal, bagi saya saham syariah itu bukan semata-mata untuk investasi, tapi di situ saya belajar tentang kehidupan, bagaimana kita menahan diri. Nah, kalau saya sebutkan simpulnya, bagaimana kita bisa belajar wara dan belajar waras gitu.
Waro itu menahan diri untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang menggiurkan semata gitu, dan waras itu ya tetap logis. Jadi kalau waro itu lebih ke batiniah, waras itu lebih ke lahiriah kita dalam menakar suatu investasi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya strategi saham pemula buat apa, buat pemula seperti apa aja, Mang? Ya, pertama ya kalau saya menyarankan mulai dari modal yang terjangkau. Terjangkau itu relatif ya. Kalau mungkin bagi saya terjangkau itu ya 100.000 gitu. Karena ilustrasinya kalau 100.000 itu hilang, saya nggak pernah menyesal dengan uang 100.000 itu karena saya bisa nyari lagi gitu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang saya bisa 10 juta ya. Setiap orang bisa berbeda. Yang penting kalau hilang itu kita nggak resah gitu. Bukan uang dapur ya, bukan uang dapur yang setiap hari harus dikeluarkan gitu, tapi mulai dari yang terjangkau, kemudian habiskan uang tersebut untuk STMJ, pelatihan STMJ, store, tarik, membeli, jual. Karena pada akhirnya Bapak Ibu semua, ketika kita menjadi investor dan pedagang saham, tidak akan terlepas dari 4 aktivitas ini, menyetor deposit, menarik nanti kalau withdraw kalau butuh uang, kemudian membeli instrumennya dan menjual sahamnya. Jadi akan berkutat di 4 itu saja sebenarnya. Praktiknya hanya 4 itu saja ya. Analisis itu kan dari awal. Analisis itu di awal ketika kita ingin membuat keputusan. Sementara teknisnya itu cuma 4. Menyetor uang untuk RDN, menarik uang kalau butuh ke cash, kemudian membeli efeknya, membeli sahamnya, dan menjual sahamnya. Hanya 4 itu saja. Maka habiskan dana yang terjangkau itu untuk 4 hal ini. STMJ, store, tarik, membeli, jual. Dipaksain sih. Harusnya STM emang ya nggak apa-apa kan biar ingatnya mudah. Kemudian setelah itu baru masuk ke ranah analisis ya. Jadi tadi kan teknis tuh, cara menjadi investor. Kemudian mempelajari analisis fundamental, teknikal, dan money management. Nah setelah itu, tadi benar kata Pak Irwan di awal, di 2021 ini banyak pergolakan pasar yang ya saya juga sering ketinggalan, karena saya bukan seorang yang mantengin pasar tiap hari. Saya punya kegiatan yang misalnya tadi saya ngajar, saya juga ngasuh anak dan yang lainnya. Nah itu tidak setiap hari saya bisa pantengin. Makanya tahu-tahu ternyata saham yang dulu dibully sekarang udah nembus 5.000, baru sadar barusan gitu. Baru ngejar lagi barusan. Ternyata udah 5.000 lebih ya. Akhirnya ya karena saya udah beli pernah di bawah ya saya jual sebagian biasanya ya. Seperti itu. Karena udah untung lah. Saya beli di bawah ya sudah untung dari 3 kalau saya sebut harganya ya. Nanti juga Bapak Ibu tahu lah. Kemudian kenapa harus di-upgrade? Karena setiap tahun tuh beda-beda. Beda temanya lah. Kalau saya lihat beda temanya di pasar itu. Kalau tahun 2020 mungkin ada tema mergernya BRIS misalnya. Itu yang mendominasi pasar. Sampai BRIS ini pernah saya memberikan buat sebuah konten di Instagram bahwa BRIS itu mengalahkan instrumen manapun yang ada di dunia di tahun 2020. Emas, bahkan Tesla, bahkan Bitcoin, itu semua kalah dengan saham BRIS gitu. Tapi masuk 2021, awal-awal 2021 yang didengungkan di pasar itu adalah digital gitu. Bank digital yang non syariah itu melesat naik gitu. Termasuk juga bank syariah yang baru listing di bulan Februari karena mengadopsi digitalisasi, akhirnya pun naik juga gitu. Nah, itu digital. Setelah misalnya isu digital kemarin sudah mulai luruh, ada teknologi, saham teknologi yang bukan bank misalnya. Saham-saham teknologi itu melesat sehingga IDX Tech-nya sektor teknologi yang di Bursa Efek Indonesia itu melesat tinggi dibanding sektor lainnya. Baru setelah setengah tahun mulai yang bergerak itu kata orang old economy gitu. Misalnya properti, konstruksi, kemudian juga misalnya retail yang baru dibuka PPKM dan seterusnya. Yang terbaru karena sekarang komoditas, ada batu bara, ada minyak sawit. Nah, itu setiap tahun selalu ada tema yang didengungkan di pasar. Orkestra itu yang harus kita simak dengan benar-benar supaya kita main di iramanya itu. Kemudian yang terakhir ya, terus skillnya di upgrade gitu, karena kita tidak pernah tahu di tahun berikutnya apa yang akan menjadi primadona di pasar. Nah, selain itu kita juga harus ada paham risikonya ya. Tadi sudah dijelaskan juga, saya mengulang aja. Pertama capital loss gitu. Capital loss itu ya rugi ya, beli 1.000 jual 800 itu risikonya. Kalau dijual, kalau enggak ya cuma potensial loss gitu. Jadi teman-teman tidak mohon maaf Bapak Ibu, saya kebiasaan menyebut teman-teman. Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir ketika sahamnya turun di pasar tapi kita belum jual. Ya, belum jual. Kenapa? Karena belum rugi yang terrealisasi, baru rugi yang potensial. Jadi tenang saja sebenarnya. Karena toh kalau perusahaannya bagus, produknya masih ada, kita santai aja. Kan nanti juga akan naik lagi sesuai dengan respon dan apresiasi dari pasar. Kemudian yang kedua risikonya adalah tidak ada pembagian dividen. Tidak selamanya perusahaan itu bagi dividen. Ada perusahaan yang dividennya ditahan, labanya ditahan untuk ekspansi.
bagi saya sebagai investor, ketika tidak ada bagi dividen, asal jelas asal jelas alokasinya buat apa, ya it's okay gitu ya. Nanti juga terrefleksi di kinerja dari perusahaan tersebut dan nanti akan dikonversi menjadi apresiasi dari pasar, harganya naik. Kemudian ada keluar dari daftar efek syariah, ini khas yang saham syariah. Jadi 6 bulan sekali itu ada review. Maka bagi saya pribadi saham syariah itu lebih enak gitu, lebih cocok buat trading yang sifatnya 6 bulanan itu. Ya, bukan trading murni juga ya, tapi dagang tapi 6 bulan sekali kita review gitu. Tapi kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu ingin yang konsisten, ya tinggal cari misalnya saham yang selalu masuk GI. Dan ini timnya Pak Irwan itu rajin banget itu. Misalnya tim yang selalu masuk GI 70 di Instagram itu sering tuh dari tahun 2011. GI dari tahun 2000 gitu. GI 70 kan 2018 ya munculnya. Kemudian misalnya yang selalu masuk isi dari sejak awal ada isi. Nah, itu kan dibuat tuh oleh timnya Pak Irwan dari IDEX Islamik. Jadi Bapak Ibu tinggal pantengin aja konten dari IDEX Islamik. Di situ akan banyak insight yang kita bisa dapatkan, terutama tentang saham syariah. Saja suspensi perdagangan, misalnya saham itu lagi anteng-antengnya naik disuspend. Kenapa? Karena enggak, ini kayaknya disuspend ya. Karena ini kayaknya ada masalah atau ada sesuatu yang belum dijelaskan ke pasar, ke market, ini ada apa? Ternyata ya tidak ada apa-apa, ini turun lagi kan seperti itu. Kemudian juga delisting itu sahamnya keluar. Delisting itu ada delisting positif dan delisting negatif ya. Delisting positif itu ketika keluar dia masih memberikan hak kepada pemilik sahamnya untuk bisa jual di harga atas atau misalnya minimal bisa melepas dulu sahamnya. Tapi ada juga yang delistingnya itu ya pergi begitu saja. Makanya yang namanya pemegang saham itu harus siap dari awal, dia siap kehilangan hartanya. Kenapa? Karena kalau ada misalnya harta yang tersisa pun, kita menjadi pemegang terakhir yang diganti uangnya oleh perusahaan. Setelah utang bank, utang obligasi, baru ke pemilik saham. Itu pun kalau masih ada sisanya. Kalau enggak ya wassalam, seperti itu. Kemudian likuidasi ya, misalnya perusahaannya pilot, kemudian digugat pilot, kemudian bangkrut ya, kita tidak bisa apa lagi. Makanya dari awal fundamental itu ya segalanya kalau bagi saya. Saya tidak tergiur misalnya dengan kenaikan ribuan persen dalam 1 tahun, tapi setelah itu sahamnya hilang dari bursa. Kenapa? Karena pas dicek, udah nggak ada, saya nggak bisa jual juga. Nah seperti itu. Jadi yang paling penting fundamental kalau bagi saya. Ini cara menjadi investornya sudah dijelaskan tadi, saya tidak akan mengulang ya. Kemudian juga SOTS, ini adalah satu-satunya di dunia, dan ini adalah buah pemikiran ide yang terimplementasi dari Kang Irwan dan kawan-kawan. Terima kasih sudah menyediakan buat saya dan teman-teman dari investor saham syariah. Ini adalah sebuah, mungkin kalau saya sebutkan sebuah penemuan yang dan patut diapresiasi, dan memang sudah diapresiasi 3 tahun berturut-turut, 2019, 2020, 2021, Bursa Efek Indonesia menjadi pasar modal syariah, bursa syariah terbaik di dunia. Jadi kita sudah mendapatkan pengakuan dari dunia, begitu ya. Nah ini dari kami sebagai investor selalu ada banyak pertanyaan. Yang paling sering ditanyakan adalah, Mang, bagaimana cara mengecek saham syariah atau bukan? Nah kalau teman-teman Bapak Ibu yang sudah jadi investor itu mudah, tinggal buka online trading, tinggal buka misalnya sistem online trading syariahnya, di situ muncul kalau ada logo S berarti syariah. Tapi kalau yang awam mau mengecek itu, mau masuk OLT kan harus daftar dulu jadi nasabah. Sementara tidak semua calon investor, tidak semua masyarakat punya online trading account. Maka dari sinilah kita membuat semacam jalan gitu. Gimana ya caranya supaya orang-orang ketika mau jadi investor atau pedagang saham syariah itu ada satu landing page atau katakanlah karena kita belum mampu bikin aplikasi ya, karena kita bukan perusahaan yang besar, kita cuma komunitas. Ya udah bikin aja website yang kalau ketik di situ semua bisa muncul. Fundamentalnya bisa kita cek, teknikalnya bisa kita lihat chartnya, money management bisa kita hitung bagaimana kita berdagang di saham itu. Maka alhamdulillah di tahun ini kita luncurkan cek saham syariah. Dan kalau Bapak Ibu cek di Google, misalnya kata kunci cek saham syariah, insya Allah itu mengarahnya ke kita, ke syariah saham. Silakan boleh cek, dan alhamdulillah pernah diliput oleh Kumparan. Nah ini adalah interface-nya yang masih sederhana, karena bagi kami kesederhanaan itu ya yang kita pentingkan adalah kebermanfaatan. Dari tampilan sederhana ya yang penting bisa bermanfaat. Kalau misalnya warnanya merah, itu sudah pasti tidak masuk daftar efek syariah. Kalau warnanya hijau, itu adalah saham syariah. Ya. Nah, kalau ada ditanya ke saya, Mang, gimana sih caranya profit di saham syariah? Ini prinsip saya yang sederhana. Ya. Jualah saham Anda di atas harga beli dan fee transaksi, maka profit adalah keniscayaan. Saya jamin, kalau Bapak Ibu selalu menjual saham di atas harga beli dan fee, insya Allah akan selalu untung. Ya.
dengan catatan sahamnya masih tercatat di bursa. Kalau sudah keluar ya itu wassalam. Oke, nah apa yang disebut dengan Fatama ya? Fatama itu saya ambil dari bahasa Arab, kebetulan aja pas singkatannya gitu ya, karena saya suka menyingkat ya, AMSI, ahli membuat singkatan iseng. Nah, Fatama itu kalau kita baca secara bahasa Arab, Fatama maka lengkap sudah. Fa maka tamma, tamat kan, kalau kita juga kalau nonton film di akhir tamat kan, dari bahasa Arab tamat itu. Tamat hazil aflam misalnya, selesailah film ini gitu. Nah, Fatama maka lengkap. Nah, saya ambil Fatama ini menjadi salah satu trilogi analisis ya. Yang pertama adalah fundamental analysis, yang kedua technical analysis, yang ketiga money management. Saya kira untuk definisinya silakan Bapak Ibu lebih memahami dibanding saya, karena juga mungkin banyak jurnal yang sudah dibaca, penelitian yang sudah dibaca. Saya hanya ngambil simpel-simpelnya saja. Fundamental itu secara umum, jadi ini penjelasan sangat rinci, tapi saya singkat. Fundamental itu adalah cara bagaimana kita mengetahui what to buy, apa sih yang layak dibeli. Sementara teknikal itu bicara tentang when to buy, kapan sih cocoknya beli itu, kapan sih cocoknya jual gitu. Jadi kalau fundamental itu bicara sahamnya itu apa yang kira-kira bagus, kemudian kalau teknikal itu kapan nih bagus masuknya. Karena ada orang yang nggak mau tidak semua investor itu atau tidak semua trader saham syariah itu mau nahan lama atau mau nunggu lama kenaikannya, tapi ada yang mau 1-2 hari sudah naik. Nah itu berarti pakai teknikal. Bagi saya teknikal itu salah satu ilmu juga yang harus dipelajari, karena ketika dikombinasikan dengan fundamental itu akan menghasilkan cuan yang maksimal ya. Nah, tapi kadang orang lupa dengan money management. Jadi fundamentalnya sudah hebat, teknikalnya sudah tepat gitu, tapi money managementnya belum bisa gitu. Kenapa? Karena money management itu yang akhirnya menyelesaikan atau yang akhirnya bicara tentang uang kita. Kalau fundamental kita bisa tinggal baca riset dari sekuritas, tinggal baca market outlook dari Kemenko, baca market outlook dari Bursa Efek Indonesia atau market outlook dari berbagai analis dan sekuritas. Teknikal juga kita bisa liatin influencer yang bikin kanal atau channel YouTube tentang analisis teknikal. Setiap hari juga kalau kita lihat sahamnya itu aja, kalau dibahas misalnya ada 10 influencer nih atau 10 yang punya channel YouTube. Itu kan kalau yang misalnya saham yang kemungkinan besok naik rata-rata sama sahamnya, karena secara teknikal itu sama analisisnya. Nah, tinggal yang harus kita perhatikan adalah money management. Nah, di landing page tadi ya, di bit.ly/cekisi. Nanti Bapak Ibu bisa cek, ketikan sahamnya, maka akan muncul profil ringkas sahamnya. Kemudian kalau hijau dia saham syariah, kalau merah dia saham non syariah, dan di bawahnya ini Bapak Ibu bisa cek fundamentalnya, teknikalnya, dan menghitung money management. Kita akan praktek ya, waktunya karena terbatas. Nah ini misalnya ya, kalau Pegas hijau berarti Pegas itu saham syariah. Tapi kalau Astra Internasional yang orang juga kaget, kenapa sih Astra masuk saham non syariah sejak tahun kemarin ya? Ternyata karena pendapatan non halalnya bertambah dibanding tahun sebelumnya, karena ketika pandemi pendapatannya berkurang dari sisi otomotif, tapi membengkak dari sisi finansial. Dari sisi utang sih Astra aman secara kriteria yang dikemukakan oleh Bu Din tadi. Tapi ketika saya pernah bikin video khusus Astra ini, dan itu ternyata yang menjadikan Astra tidak masuk daftar efek syariah di periode kemarin itu karena pendapatannya menyusut akibat pandemi, tapi pendapatan dari keuangan dia bertambah. Akhirnya pendapatan dari keuangan ini melebihi dari 10% total pendapatannya. Tapi sekarang mungkin sudah mulai pulih, tapi kita lihat nanti apakah di kuartal di penilaian yang November ini sudah masuk atau belum. Tapi kalau saya lihat kemarin, karena yang November ini berdasarkan laporan semester 1, kemungkinan masih belum sih, kemungkinan ya. Tapi kita lihat saja nanti. Nah, untuk fundamentalnya kita sudah menyediakan namanya rekap laporan akhir 5 tahunan. Saya singkat realita. Jadi kalau diklik nanti tadi fundamental masuk ke sini. Misalnya ini Pegas nih dari 2016 sampai 2020 itu asetnya berapa tumbuhnya dan bisa kelihatan di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin belajar tadi yang rasio yang sudah dikemukakan oleh Pak Irwan di sesi pertama, saya juga pernah membuat berkas ya, belajar rasio keuangan saham. Jadi dari mulai rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio harga, dan rasio yang lainnya. Saya buat 11 seri video yang singkat-singkat gitu supaya Bapak Ibu bisa atau teman-teman yang menyimak itu bisa mempelajari langsung, dan saya sediakan juga template-template misalnya Excel-nya dan yang lainnya supaya memudahkan untuk menghitungnya. Nah, kalau juga misalnya ingin menghitung, karena kan fundamental pada ujungnya adalah menghitung nilai wajar. Nah,
ada beberapa metodologi kan, ada misalnya dividen diskon model dan seterusnya. Saya juga belum paham semuanya ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya yang menggunakan DCF, kebetulan saya pernah buat Excel-nya dan itu gampang gitu ya Pak, rumusnya itu mudah. Maka kita juga pernah buat menghitung nilai wajar dengan metode diskon cash flow ya. Nah, ini ada beberapa saham yang bisa saya sebut di kuartal kedua karena saya juga suka merekap laporan keuangan dari 740-an saham yang ada tercatat di bursa, termasuk yang non syariahnya. Saya entry semuanya dari mulai total aset lancar, aset tidak lancar, dan seterusnya. Ada sekitar 80 data yang saya input dengan 700 saham tersebut. Jadi saya bisa tahu setiap kuartal ini mana yang mengalami pergerakan yang tumbuh, mana yang sedang turun, mana yang pendapatannya itu melonjak, mana yang turn around, misalnya yang asalnya rugi jadi untung. Alhamdulillah saya tahu semuanya gitu. Dan di situ saya share ke teman-teman, ini yang kayaknya bagus di kuartal ketiga ini. Tadi di yang baru laporan kuartal ketiga itu baru satu emiten, tapi emitennya ya gitulah, emitennya bukan emiten yang blue chip gitu. Nah, kemudian di sini ada saya sebut beberapa saham karena ini saya lihat secara pendapatan tumbuh, secara laba bersih tumbuh, ROI-nya menarik, PBV-nya masih wajar dan PER-nya juga masih normal. Menurut saya seperti itu. Ya, nanti boleh dipelajari. Ini untuk teknikalnya, kita juga sudah kerjasama dengan pihak ketiga, ada chart gitu, ada chart yang bisa dilihat oleh teman-teman untuk melihat pergerakan teknikal dari suatu saham. Kita juga punya grup namanya Sari Kelapa, saham syariah kelas pemula, singkatan lagi. Di situ kita buat screening, jadi screening saham-saham yang strong uptrend. Misalnya saat ini saham syariah, hanya saham syariah yang strong uptrend. Yang strong uptrend itu berarti dia pergerakannya sudah di atas rata-rata bulanan, rata-rata 6 bulan, rata-rata bulanan, rata-rata 3 bulan, dan rata-rata 1 tahun. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat nanti dari situ kita lihat kategorinya, misalnya di sini ada tulisan ya saham super uptrend gitu dan seterusnya. Ini dibuat oleh teman-teman, saya juga tidak paham semua ya. Karena ada banyak teman-teman yang suka berkontribusi saja dan ini free semuanya teman-teman, Bapak Ibu. Ini contohnya ya, jadi ada chart. Dari hasil tadi screening itu muncul langsung chart, nah nanti bisa dicek apakah ini sedang uptrend atau tidak. Terakhir ini money management, karena waktunya saya lihat saya pakai timer biasa ya, 2 menit lagi. Jadi money management itu kita bisa menghitung berapa lot sih yang harus saya beli dengan modal yang saya miliki. Saya berikan contoh praktis ya, di sini misalnya modalnya 10 juta, kode sahamnya Pegas, risikonya 1%, berarti ini investornya siap rugi cuma 100.000 lah, seperti itu ya. Titik belinya 1050. Ini ceritanya pas Pegas masih 1000-an ya, sekarang udah naik kan. Stop lossnya 850, maka tinggal klik di situ hitung, maka muncul. Kamu bisa membeli saham sebanyak 10 lot senilai 1.050.000 dengan risiko sebesar 100.000. Karena kita risikonya cuma 100.000, berarti dia dapat cuma bisa beli 10 lot. Karena ketika 10 lot ini, misalnya dia turunnya ini sekitar 100, 10 dikali 100 dikali 100, 100.000. Seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Atau ini ya, rinciannya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi pedagang saham gitu, yang saya praktekkan sampai hari ini, pertama kalau jadi pedagang tiap bulan harus tahu risikonya berapa. Misalnya saya itu risiko saya 10% per bulan. Kalau sudah 10% saya tutup semua gitu. Saya cut loss semua gitu. Kalau ini jadi pedagang bukan investor ya, sekali lagi. Karena saya bisa berperan menjadi dua sisi. Saya bisa split personality ketika jadi investor dan pedagang saham ya. Jadi saya punya 2 akun misalnya. Kalau akun trading saya harus patuh dengan ini. Risiko per bulan 10%. Risiko per sahamnya berapa persen? Dari 10% itu bisa ini. 10% itu mau dibagi, ada di sini contohnya 5%. 5% ini mau dibagi berapa saham? Katakanlah 5 saham, berarti satu sahamnya 1%. Dan modalnya berapa? Kalau 10 juta berarti 1%-nya 100.000, seperti contoh tadi. Nah, setelah itu tentukan titik belinya mau di berapa, stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa. Kemudian range ini rentang antara titik beli dengan stop loss. Seperti ini nih. Beli saham ABCD di 390, siap rugi di 360, range-nya 30 poin. Kemudian hitung jumlah lot. Nah, tadi ketika misalnya kita siap rugi 100.000 yang ini, dibagi 30 lot, dibagi 100, karena satu lotnya 100 lembar, maka kita dapat 33,3 lot. Kita bulatkan ke bawah, jadi 33 lot. Maka ketika kita mau beli saham ABCD di harga 390, kita cuma bisa beli, ini salah ya, harusnya 33 nih, belum saya editnya. Contohnya, 33 dikali 100, 3 kali 390. Nanti teman-teman boleh cek lagi, Bapak Ibu boleh cek lagi berapa. Hanya itu yang bisa kita beli. Jadi 33 lot itu adalah kunci money manajemennya di situ. Jadi intinya, kalau misalnya 99.000 ya, kalau misalnya ada 33 lot kali 100 kali 30, itu 99.000 atau sekitar 100.000. Karena itu yang kita ikhlaskan untuk rugi dalam berdagang saham. Jadi bagi saya
belajar berdagang saham syariah itu adalah belajar mengikhlaskan kerugian sejak awal. Kalau kita sudah ikhlas rugi sejak awal, maka saham tidak akan kita hujat dan tidak akan kita bully. Karena saham juga suatu ketika akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah itu ya, apa namanya, alarm Mas Arif. Ini yang terakhir, price is what you pay and value is what you get ya. Jadi istilahnya apa, harga adalah apa yang kamu bayar dan nilai adalah apa yang akan kamu dapatkan di masa depan. Jadi kalau kita sudah menakar satu saham itu layak dan bisa dibeli sejak saat ini, maka kita akan dapatkan nilai keuntungannya di masa depan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, nanti boleh kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya, izinkan saya tadi berdiskusi dan ngobrol, dan ini seolah-olah kalau kata Pak Irwan atau Mbak Din tadi, saya seperti di sidang nih, karena di depan saya guru-guru saya semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.